Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama partner saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai case 1 dan case 2. Tapi sebelum masuk ke analisisnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wika Suci Fitrianingrum dengan NPM terakhir 213 bersama partner saya. Perkenalkan, nama saya Fadia Alifatul Rohma dengan NPM 170. Next, latar belakangnya, GE meluncurkan Eco-Imagination pada tahun 2005 di bawah kepemimpinan CEO Jeffrey Immelt. Program ini bertujuan untuk membuktikan bahwa perusahaan besar bisa untung sekaligus ramah lingkungan. GE berkantor pusat di Fairfax, Connecticut, beroperasi di lebih dari 100 negara. Keputusan GE mengenai Go Green mengejutkan para investor dan pelanggan yang selama ini selalu menganggap GE sebagai sekutu dalam melawan aktivis lingkungan. Namun, GE akhirnya mengambil sikap lebih akomodatif terhadap isu lingkungan. Next. Oke, yang selanjutnya adalah Green is Green. Jadi Green is Green, ramah lingkungan itu menguntungkan adalah slogan kampanye Ecomagination, yang dimana GE ini mengiklankan program ini melalui iklan TV di Korea Selatan, pabrik pemurnian air di Kuwait, ladang angin di Jerman, dan juga fasilitas batu bara bersih di Florida. Nah, iklan ini menegaskan bahwa GE menggabungkan imajinasi dengan teknologi canggih untuk membuat bumi menjadi tempat yang lebih baik. Dengan kampanye ini, GE bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang melihat kepentingan investor dan lingkungan itu sebagai dua hal yang saling terkait. Jadi bukan hal yang bertentangan. Next. Komitmen dan target GE sendiri yaitu komitmennya mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi operasional. Yang kedua, menggandakan investasi R&D teknologi bersih. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dari teknologi bersih. Yang keempat, mengurangi penggunaan air global sebesar 20%. Yang kelima, menjaga transparansi informasi kepada publik. Targetnya yaitu mengurangi emisi 1% dari level 2004 pada 2012 tanpa tindakan bisa naik 40%. Yang kedua, mengurangi intensitas GHG 30% pada tahun 2008, lalu meningkatkan efisiensi energi 30% pada 2012. Pencapaiannya di tahun 2011, GE berhasil emisi GHG turun sebesar 29% dan mengefisiensi energi sebesar 32%. Next. Oke, yang selanjutnya mencari konsensus global. Jadi email ini nggak hanya berfokus pada perubahan internal, tetapi juga merambah ke lingkungan politik global. Nah, ia menggandeng pemerintah Belgia dan Jepang dalam diskusi ekologi serta membentuk aliansi dengan BP, DuPont, dan juga Duke Energy dalam wadah US Climate Action Partnership. Ini tujuannya adalah melobi legislator AS untuk memberlakukan pengurangan GHG secara wajib. Nah, GE tidak mengaku bertindak dari motif amal semata, tetapi mereka secara sadar mengejar kepentingan bisnis jangka panjang dengan separuh pasarnya itu berada di luar AS, sehingga GE harus mematuhi yurisdiksi negara asing yang umumnya itu lebih aktif dalam isu lingkungan dibandingkan AS. Next. Taktik dan teknologi produk ramah lingkungan dari JE sendiri, JE meningkatkan investasi R&D teknologi bersih secara signifikan. Di tahun 2005, investasi baru sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat naik menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dan pada tahun 2010 mencapai hingga 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Hasilnya, pendapatan dari produk Eco-Imagination naik tumbuh pesat, di mana pertumbuhannya dari 2004 sebesar 6 miliar dolar hingga pada tahun 2011 menjadi 21 miliar dolar. Dengan jumlah produk yang berawal dari 2005 sebesar 17 produk, pada tahun 2011 naik menjadi 140 produk. Dengan beberapa produk unggulan yaitu Jen Becher Biogas Engine mengubah limbah biologis menjadi listrik dan panas. Yang kedua, turbin angin GA yang mendapatkan pendapatan sebesar 30 miliar dolar dengan lebih dari 220 ribu unit beroperasi. Next. Baik, yang selanjutnya, memecahkan masalah lingkungan itu adalah bisnis yang baik. Jadi, GE ini meyakini bahwa pasar produk dan jasa ramah lingkungan tumbuh dan menguntungkan. Sebelum meluncurkan Ecomagination, GE ini menghabiskan 18 bulan bertemu pelanggan industri dalam sesi dreaming yang bertujuan untuk membayangkan kebutuhan di tahun 2015. Nah, hasilnya pelanggan menginginkan produk yang lebih bersih. Mantan Wakil Ketua GE, David Coulthard, menegaskan bahwa ini bukan tentang GE memaksa isu lingkungan, melainkan merespon permintaan pasar. Pesaing GE di Asia dan Eropa itu sudah mulai berinvestasi di teknologi bersih, sehingga GE tidak ingin tertinggal. Next.
Dengan produk yang diluncurkan oleh GE sendiri ini memicu reaksi beragam. Yang pertama yaitu skeptisme dan tantangan, di mana resiko pasar teknologi bersih itu tidak tumbuh dengan cepat. DuPont dan Suez pernah gagal pada tahun 1980 hingga 1990-an. Lalu apakah negara berkembang itu mau membayar harga yang sama, di mana margin di Cina sendiri itu sudah ketat. Yang selanjutnya, budaya GE itu terbiasa dengan perubahan kecil melalui Six Sigma yang menghindari risiko radikal. Lalu banyak klien di sektor utilitas justru mengabaikan peringatan mengenai perubahan iklim. Pada tahun 2007, pemegang saham meminta GE mendokumentasikan biaya, manfaat, dan laba dari Eco-Imagination sendiri. Selain mendapatkan tantangan, GE juga mendapatkan reaksi pujian di mana GE mendapatkan peringkat ke-11 dalam daftar Most Admired Company versi Fortune pada tahun 2013, lalu masuk Dow Jones Sustainability Index, di mana 300 perusahaan terbaik dalam kriteria lingkungan sosial dan finansial. GE sendiri mendapatkan hasil akhir berupa pendapatan dari Eco Imagination sendiri, dimulai dari tahun 2005 itu lebih dari 105 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu hasilnya yaitu keputusan GE ini terbukti bijak dan menguntungkan bagi perusahaan. Next. Baik, dari apa yang telah saya dan partner saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Eco-Imagination ini membuktikan bahwa strategi hijau tidak hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga menguntungkan secara finansial. Nah, GE ini berhasil menurunkan emisi, melipat gandakan pendapatan dari produk ramah lingkungan, serta membangun reputasi global. Jadi, meskipun menghadapi tantangan seperti keraguan investor, budaya konservatif, dan juga ketidakpastian pasar negara berkembang, GE telah menunjukkan bahwa green is green itu bukan hanya sekedar slogan. Nah, keberhasilan GE ke depan itu bergantung pada komitmen negara berkembang mengadopsi teknologi bersih dan juga kemampuan GE mengubah budaya internalnya. Oke, next kita masuk ke case 2 yaitu Anglo American PLC yang di Afrika Selatan. Latar belakangnya yaitu di tahun 2007 Anglo American PLC adalah salah satu perusahaan tambang emas terbesar dunia, di mana perusahaan ini sedang menghadapi ancaman mengenai wabah HIV atau AIDS, di mana perusahaan yang berbasis di Inggris ini pada tahun 2002 telah mengambil keputusan penting untuk menyediakan terapi antiretroviral atau ART gratis bagi karyawan yang terinfeksi HIV di Afrika Selatan. Namun, keputusan ini juga mendapatkan reaksi yang beragam dari berbagai pemangku kepentingan dan hasilnya pun kontroversial. Next. Baik, selanjutnya epidemi HIV atau AIDS di Afrika Selatan. Yang pertama, jadi Afrika Selatan, mohon maaf saya ulangi, jadi Afrika Sub-Sahara itu sebesar 10% populasi dunia, tetapi 60% dari seluruh penderita HIV atau AIDS. Kemudian yang kedua, Afrika Selatan itu sebanyak 5,5 juta orang hidup dengan HIV dengan populasi 49 juta. Kemudian yang ketiga itu setiap hari hampir 1.000 warga Afrika Selatan meninggal karena penyakit terkait AIDS. Nah, dampak ekonominya itu pada tahun 1992 hingga tahun 2002 kerugiannya itu 7 miliar dolar per tahun, sekitar 2% dari PDB. Kemudian PDB diperkirakan menyusut 20 hingga 40% dari yang seharusnya tanpa AIDS. Next. Dengan adanya kasus HIV ini, Anglo mengambil langkah awal dalam menghadapi krisis HIV ini. Dikarenakan melihat tingginya HIV atau AIDS di Afrika Selatan ini, Anglo American menyadari bahwa wabah ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga ancaman terhadap operasional perusahaan, di mana dengan banyaknya sakit HIV ini akan menimbulkan tingginya absensi, menurunnya produktivitas, dan meningkatnya biaya kesehatan yang mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan lebih aktif. Jadi sebagai respon awal, Anglo American meluncurkan program penanganan HIV atau AIDS pada akhir 1990-an yang berfokus pada edukasi, pencegahan, layanan kesehatan, dan dukungan bagi karyawan yang terinfeksi HIV. Langkah ini kemudian menjadi dasar kebijakan pemberian terapi antiretroviral atau ART gratis bagi para pekerja. Next. Oke. Jadi dari hal tersebut ada beberapa respon awal Anglo-Amerikan terhadap HIV dan AIDS. Yang pertama ada program awal di tahun 1990-an. Yang pertama itu edukasi dan kesadaran. Kedua, distribusi kondom. Yang ketiga, pelatihan keterampilan dan keuangan untuk mengurangi kemiskinan. Dan yang keempat, itu sistem survei untuk memantau prevalensi infeksi. Nah, untuk perluasan programnya ada konseling sukarela, tes, dan program perawatan kesehatan. Kemudian ada layanan yang diperluas ke keluarga, karyawan, dan masyarakat sekitar. Dan yang
terakhir ada bergabung dengan Global Business Council on HIV atau AIDS. Next. Dengan adanya program yang diadakan oleh Anglo American ini, sudah pasti Anglo American mengeluarkan nasional biaya sekitar 11 juta dolar per tahun. Jadi dengan banyaknya karyawan yang sakit HIV ini itu membuat perusahaan itu harus mengeluarkan biaya lebih untuk pengobatan mereka. Lalu biaya tahunan penyakit terkait AIDS seperti TBC mencapai 7 juta dolar. Lalu ada biaya tidak langsung di mana hilangnya produktivitas kerja, tingginya tingkat absensi, pelatihan ulang untuk karyawan pengganti, pembayaran tunjangan kesehatan, rawat inap, dan kematian. Next. Nah, selanjutnya pastinya ada hasil dan juga ada tantangan. Nah, untuk hasil programnya itu pada tahun 2009 sekitar 3.211 karyawan menerima terapi antiretroviral ART yang namun dalam perusahaan itu masih menghadapi permasalahan ketidakpatuhan dan juga putus obat. Kemudian pada tahun 2012, Anglo ini menguji 95.000 karyawan dan memberikan ART kepada lebih dari 5.000 pekerja. Hasilnya, infeksi baru menurun 25% dan semakin banyak pekerja HIV positif mendapatkan pengobatan. Nah, untuk tantangannya sendiri, yang pertama itu ada biaya program mencapai 4.000 dolar per tahun per karyawan. Yang kedua, banyak pekerja menolak tes karena takut diskriminasi. Yang ketiga, adanya misinformasi terkait penggunaan kondom setelah minum obat. Yang keempat, efek minum obat membutuhkan pengawasan ketat. Yang kelima, pekerja migran itu lebih rentan tertular dan menyebarkan virus ke daerah asalnya. Next. Dari program yang diterapkan Anglo sendiri ini mendapatkan beberapa tekanan dari pemangku kepentingan. Yang pertama dari Serikat Pekerja Nasional Union of Mine Worker. Union of Mine Worker ini ragu untuk memberikan dukungan penuh dan juga mereka mengkritik keterbatasan manfaat asuransi kesehatan dan menilai kurangnya kerjasama dengan Badan Nasional. Yang kedua dari pemerintah Afrika Selatan sendiri. Anggaran penanganan HIV atau AIDS masih sangat kecil. Mantan Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki, sempat meragukan hubungan HIV dan AIDS, lalu Menteri Kesehatan mengkritik inisiatif Anglo sebagai tindakan yang sepihak. Lalu selain itu mendapatkan kritik dari perusahaan lain. Mantan CEO Happy Billiton, Brian Gilbertson, menilai Anglo hanya menahan masalah sementara. Menurutnya, masalah HIV atau AIDS sendiri itu tidak cukup disediakan dengan hanya diberikan obat. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke pencapaian dan juga pengakuannya. Jadi meskipun menghadapi banyak tantangan, Anglo-American ini berhasil menunjukkan beberapa dampak positif dari program ART. Karena lebih dari 90% pekerja yang patuh menjalani pengobatan itu mampu merespon terapi dengan baik dan tetap bekerja secara produktif. Nah, pemerintah Afrika Selatan itu juga mulai menunjukkan dukungan melalui peluncuran rencana strategis nasional untuk penanganan HIV atau AIDS. Kemudian pada tahun 2009, anak perusahaan Anglo, yaitu Anglo Call South Africa itu memperoleh pengakuan dari Global Business Coalition on HIV atau AIDS, tuberkulosis, dan malaria sebagai salah satu perusahaan terbaik di sektor swasta karena keberhasilan program tes HIV terhadap karyawan. Nah, strategi Anglo bahkan menjadi contoh bagi perusahaan tambang lain seperti Rio Tinto PLC. Nah, kesimpulan dari penjelasan kita tadi yaitu kasus Anglo-Amerikan menunjukkan bahwa wabah HIV atau AIDS berdampak besar terhadap operasional dan biaya perusahaan. Dengan diadakannya program ART, Anglo berhasil menurunkan infeksi baru dan membantu pekerja supaya tetap produktif meskipun biaya dan kepatuhan masih menjadi tantangan. Kasus ini membuktikan bahwa penanganan kesehatan karyawan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga penting untuk keberlangsungan bisnis perusahaan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.